betul atau salah? Kau jawab. Ya, kenapa? Iya, betul. Ya, kenapa? Nah, Yohanes 1 nomor 21 bukan. Ini Apanya yang salah di situ? loh, Kau katanya tanyakan terus. kebenaran ini. Iya, memang kebenaran. Nah, sekarang Matius 17 nomor 13 Anda baca. Menurut Matius, menurut nih, Aku nggak bawa Elia Alkitab adalah di sini. Yohanes Pembaptis, betul? Tetapi Aku nggak menurut bawa Yohanes, Alkitab. Elia bukan Yohanes Pembaptis. Ngaco bukan nggak ini Bible ini? Itu pikiranmu aja yang kacau. Kalau pikiranmu lurus. Matius 17 Kalau pikiranmu lurus, kau mengenal Ma- Alkitab, Mat- pasti Mat- kau imani. Matius 17:13 Anda baca coba. Kau yang bingung, bukan aku. Tanya apa? Kamu ini ngaco bicara, katanya kebenaran di dalam Bible. Iyalah, kebenaran. Nah, sekarang menurut Matius, Kalau nggak benar, kenapa? menurut Matius, Pengikutnya terbesar Elia di dunia? Yohanes Itu Pembaptis aja, atau bukan? Kristen. Kenapa Kristen terbesar di dunia Loh, kalau nggak ada pengikutnya? ini Berarti kan kontradiksi. kebenaran. Saya nggak berbicara tentang berapa persen. Sekarang saya tanya di dalam Biblemu Enggak itu gini, yang kau tanyakan tuh kan kau bingung. Saya tanya kepada Anda, katanya firman Tuhan kebenaran di dalam Bible, kontradiksi kebenaran atau bukan kebenaran? Izin menjawab bentar, Bang Sidik. Kenapa Lanjut. banyak? Ya, karena ada ayatnya, yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Itu ayatnya. Kata-kata firman Yesus itu adalah kata-kata tertinggi, firman tertinggi di Alkitab. Firman tertinggi kayak gitu. Itu karena itu Baru firman satu itu Tuhan. saya kasih. Saya kasih baru satu itu kontradiksi. Mau saya kasih lebih banyak? Apa? Kau bertanya kata Matius. Sekarang saya tanya kepada Anda ya. Dalam Ezra jumlah Yang anak. tertinggi itu yang di situ. Sekarang kata-kata saya Yesus, tanya firman kepada Anda. Diam dulu. Anda mengatakan Bible itu kebenaran yang tertulis. Sekarang saya tanya. Dalam Ezra jumlah anak Ara tertulis berapa orang? Katanya Anda menguasai Bible. Hei, katanya Anda menguasai Bible. Dalam Ezra jumlah anak Ara tertulis berapa orang? Nggak tahu, 775. Tetapi di dalam Nehemia 7 nomor 10, di dalam Ezra 2 nomor 5, jumlah anak Ara 775. Nehemia 7 nomor 10, 652. Yang salah yang mana? lucu kali pertanyaan. Katanya kebenaran dalam Bible ini. Iya memang kebenaran. Nah, Apa terus yang kenapa di salah? situ? Nah, terus kenapa kontradiksi nih? Nggak ada yang kontradiksi di situ. Nggak ada yang kontradiksi. Pikiranmu aja yang kontradiksi. Sekarang saya tanya. Pikiranmu aja yang kontradiksi. Sekarang saya tanya, dua raja-raja umur Ahazia ketika naik raja tertulis berapa tahun? Yang kau tanyakan itu kebingunganmu Sekarang sendiri. saya tanya, di dalam Bible Anda mengatakan kebenaran berarti tidak ada contradiction. Tulisan ini ya. Sekarang saya tanya, di dalam dua raja-raja 8 nomor 26, Dalam Bible itu nggak umur ada yang Ahazia ketika naik raja tertulis salah. berapa tahun? Semua isinya. Saya tanya kepada Anda, di dalam dua raja-raja 8 nomor 26, umur Ahazia ketika naik raja tertulis berapa tahun? Berapa tahun? Apa? Berapa tahun dia naik raja nih? Siapa? Ahazia. Kok kau bingung bertanya terus kau? Ya kamu buka dua raja-raja dong. Dua raja-raja 8 nomor 26. Katanya ini Aku nggak bawa kebenaran. Alkitab di sini. Iya. Aku nggak bawa Alkitab. Oke, kamu nggak tahu, bohong kamu. Di sini ya, dua raja-raja Apa yang aku 8 nomor bohong? 26. Kamu diam. Katanya kamu kebenaran. Makanya saya tunjukkan kebenaran di sini. Di sini umur Ahazia ketika naik raja tertulis berapa tahun? 22 tahun. Tetapi di dalam Tawarik 2 nomor Tawarik 2 nomor 2 itu berapa tahun? 42 tahun. Ini kebenaran ini. Kebenaran ini Bible kayak gini, tulisan ini. Apa yang kau tanyakan kontradiksi di situ? Isi Alkitab itu kebenaran semua, tapi pikiranmu sendiri sebenarnya yang bingung. Aduh, kasihan. Lanjut teman-teman. Enggak, Bareng. pikiranmu sendiri yang bingung sebenarnya. Nah, setelah ditanya kamu udah pelangak pelongok, pikiran bingung. Kok katanya firman Tuhan kok berkontradiksi?
Aneh kamu ini. Kata-kata Yesus, firman Yesus itu tertinggi di Alkitab. Firman Yesus tertinggi. Wahyu pertama yang turunkan Yesus apa? Coba yang di mana kontradiksinya? Di mana sih? Iya, kok Masa ada kontradiksi kontradiksi? katanya. Oke, Pikirannya dua sendiri raja-raja. kontradiksi. Oke, dua raja-raja 8 nomor 26. Coba baca. Oh, ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Oke, 22 tahun ya. Siapa di situ 22 tertulis? Umur? 22 tahun Ya, umur siapa? dalam tahun. Umur Ahazia ya. Umur siapa di situ 22 tahun? Ketika naik raja. Ahazia. Anak Coba, Yoram oke. Raja Yehuda. Coba Anda buka di dalam 2 Tawarik 22 nomor 2. 2 Tawarik. Iya, 2 Tawarik. 2 Tawarik 22 nomor 2. Baca kasih kuat. Kalau belajar Alah, banyak mulut kamu dari tadi sok-sokan. 2 Tawarik berapa? Alkitab itu 1 tahun. 2 Tawarik 22 nomor 2. Mendingan sama Pak Feros bawa Bible daripada Anda cuma congor. Dua Tawarik. Ahazia berumur 40 tahun. 40 tahun apa Ahazia 42 tahun? berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi Bingung raja. dia kan, tanya terus Santo ini. Itu kontradiksi atau tidak? Ntar ini harus Harus ada apa? Itu ininya. udah umur kok. Gimana sih? Iya, ini harus dibaca, harus Harus ini. dibaca dengan seksama. Iyalah. Astagfirullah ya. Ini ada jawabannya itu ada. Terus jawaban apa lagi? Ntar makanya tak baca dulu lah. Iya baca aja. Santai aja. Iya, maksudnya kok data firman Tuhan berkontradiksi nih? Banyak kali nih. Ini baru 2 saya kasih, 2 apa 3 nih tadi? Baru 1 ini. Oh tadi ada banyak. Apa tadi? Tunggu dulu, akui dulu, betul ya? Ntar lah, ini ada Berarti jawabannya. katanya penulis Bible ini dilami Roh Kudus atau Roh Dusta ini? Kau bingung dengan pikiranmu sendiri. Ya. Dalam Alkitab itu nggak ada soal kebingungan. Kebenaran isinya. Iya. Ini tadi kok 22 tahun kok tiba-tiba jadi 42. Berarti dilami Roh Kudus atau roh apa ini? Penulis ini. Enggak, dibaca kalimatnya dulu. Lo umur aja naik raja. Jangan baca langsung kalimat. begitu. Lah coba Ini baca lagi maksudnya coba. apa? Ayo baca lagi. Ntar lah, Aku tanya samamu, boleh nggak? Iya. Santo. Aku tanya samamu, boleh nggak? Yang pantas bertanya Feros bukan Anda. Dari tadi nggak bisa menjawab sosokan Anda. Dari tadi tanya kamu nggak bisa menjawab. Nanya kamu bertanya. Anda lebih Sekarang saya tanya. Dari tadi Anda ditanyakan nggak mau jawab. Katanya Anda mengatakan di situ firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Kalau firman Tuhan itu berkontradiksi atau tak berkontradiksi? aku dulu. Aku dulu dari tadi kamu nggak bisa menjawab. Kalau yang mau bertanya Pak Feros bukan Anda. Ganti Yang aku menjawab dulu. dari tadi Pak Feros. Anda cuman kamu nggak tahu. Mendingan Bang Feros, Pak Feros yang bertanya bukan Anda. Enak aku jawab kalau kau dalam kebingungan. Dalam kebingungan apa? Saya tanya ke Anda, nggak ada kami bingung di Kau sini kan debat. bertanya itu dalam kebingungan di dalam Saya pikiranmu. tanya kalau firman Tuhan itu berkontradiksi atau tak berkontradiksi. Oh jawab aja. Ada di situ kontradiksi, nggak ada. Nah, sekarang kamu jawab tadi. Umur 22 tahun Ahazia menjadi raja. Di dalam Itu kebingunganmu sendiri. Loh, Maka kau sekarang kamu kau jawab tanya tadi sama 2 aku. raja. Aduh. Kamu jawab 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Umur Ahazia ketika naik raja itu tertulis 22 tahun. Tetapi di dalam 2 Tawarik 22 nomor 2 ternyata di situ 42 tahun. Yang salah yang mana? Kali penghujatan di bawah ini. Netizen kalian ini. Loh, Anda hanya bisa itu aja, nggak bisa menjawab. Nggak ada hujatan teman-teman di bawah ini. Yang kau tanyakan itu kebingungan dalam otakmu sendiri. Loh, Coba kau kebingungan belajar gimana? tentang Coba. Alkitab. Nggak ada di situ kau bingung. Kamu diam. Coba gimana Bang Feros? Saya kasih lagi. Ini si apologet cuman untung nama hilang marga ini.
namanya apologet, tapi nggak bisa berkata-kata dia. Katanya firman Tuhan kebenaran di dalam Bibelmu itu. Setelah diuji kamu bingung, pelangak-pelongo. More Kirios. Ya, ini saya pelajari dulu ya. Ini pasti ada jawabannya kok. Ento. Ya siap, izin More ya. Lanjut. Mainkan. Iya, ini apologet mau bertanya ini More. Loh, yang menjawab Bang Feros, yang pantas bertanya Pak Feros, bukan Anda. Dari tadi pelangak-pelongo, kebenaran ditunjukkan data, pelangak-pelongo. Enak aja bertanya kau. Kau kan ini kebingungan dalam pikiranmu sendiri, makanya kau bertanya. Kebingungan apa saya tanya? Saya kasih Tapi data coba kau bingung dari pelajari mana? Alkitab isinya, maka kau akan menemukan kebenaran di situ. Kebenaran apa? Itu yang saya tunjukkan tadi. Kebenaran dalam bentuk apa kalau seperti itu saya tanya. Nah, inilah yang kau tanyakan, itu yang aku jawab, udah aku jawab kan. Kau kebingungan. Nah sekarang saya tanya lagi kebenaran dalam Bibelmu ya. Keluaran 4 nomor 22. Banyak kali dalam yang kau tanya-tanyakan kontradiksi. Dalam Keluaran 4 nomor 22 ya, Pak Vero catat. Dalam Keluaran 4 nomor 22 Jangan ya, hanya modal yang framing merupakan kau anak bertanya. sulung anak sulung Tuhan siapa di situ? Itu di-mute terus sama hostnya. Israel. Tetapi dalam Yeremia 31 nomor 9 kok Efraim? Yang salah yang mana? Gak ada yang salah di situ. Dia. Yang salah itu pikiranmu, makanya kau Loh, bingungan kok di dalam. gimana sih Anda ini? Saya kasih lagi. Ya. Mau saya kasih lagi? Katanya Itulah kebingunganmu. katanya Kau kebenaran. berpikir Berarti seolah-olah kebenaran dalam itu Alkitab itu kesalahan, padahal berarti ini kalau kebenaran kebenaran itu seperti tadi Keluaran 4:22 semua. anak Belajar tentang sulung Alkitab 1 tahun tertulis aja, kau pasti mengerti Israel. tentang isi kebenarannya. Yeremia juga harus tertulis dong Israel, kan begitu? Hah? Susah kalau orang dalam kebingungan, susah. Ya kamu yang dalam kebingungan. Loh, katanya kebenaran kok berkontradiksi? Gimana sih Anda ini? Kau dalam kebingungan, makanya kau bertanya. saya kasih di dalam Yohanes vs Yohanes, saya mau kasih. Itulah kalau dalam kebingungan, isinya otakmu kontradiksi semua. Sekarang saya tanya dulu, Yohanes, kamu dari tadi nggak bisa menjawab. Yohanes sekarang perjanjian baru nih. Buat apa aku jawab kalau kau Yohanes 14 nomor 9, Yesus berkata, siapa yang melihat aku dia telah melihat Bapa. Betul? Tetapi di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus berkata, rupanya Bapa tidak pernah kamu lihat. Yang salah yang mana ini? apanya? Apanya lagi ditanya? Sekarang Yohanes 14 nomor 9, Yesus berkata, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Betul? Dalam satu apa? Iya satu Bibelnya. Sekarang Yohanes 5 nomor 37. Apa yang kau tanyakan? Ya, Yohanes 5 nomor 37, Yesus berkata lagi, rupanya Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Yang salah yang mana? Apanya yang salah? Kau tidak akan Dengar, bisa menjebak aku dalam Yohanes pertanyaanmu. 14 nomor 9, Yesus Kau kan- berkata kau apa? nggak akan bisa mengiring opini, menjebak Siapa aku yang dalam pertanyaan. melihat aku, dia telah melihat Bapa. Yohanes 5:37 lain bunyinya. Tetap coba. Yohanes 5 nomor 37, rupanya Bapa pun tidak pernah kamu lihat. Loh, yang salah yang mana ini? Aku nggak akan terpancing dengan Iya. pertanyaanmu. Ya Allah. Kau tidak Nah, akan bisa menjebak aku. tadi saya kejar Anda mengatakan Bibel Anda kebenaran, makanya saya langsung kejar Anda gitu loh. Yohanes 10 nomor 30, oke? Dalam Yohanes 10 nomor 30 tertulis Yesus menyatu dengan Bapa. Itu betul? Karena itu Yesus sama dengan Tuhan, betul? Iya. Apa yang kau bingungkan? Nah, sekarang di dalam Yohanes 17, 11, 21, 22 dan 23, Yesus menyatu dengan murid-muridnya. Nah, itu Ya. berarti murid-muridnya Tuhan juga sama seperti Yesus.
Maksudnya apa yang kau tanyakan ini? Iya. Katanya kebenaran di dalam Bible. Kamu berapa pertanyaan? Mau saya kasih lebih banyak? Itulah pikiranmu hanya Itulah kontradiksi pikiranmu isinya. apa? Sebentar. Sebentar Otakmu apa? itu sama pikiranmu itu hanya kontradiksi isinya. Kamu itu aja yang bisa. Itulah pikiranmu ngeyel kamu. Ah, kamu dari Ini, tadi. sebentar. Coba Apa? pikiranmu kau tenangkan, kau Apa? pelajari Alkitab selama satu Ini tahun. saya lagi Pasti pelajari. kau menemukan kebenaran di situ. Ini saya lagi Jangan pelajari. hanya Ini kesalahan kau kebenaran. cari, jangan Makanya. kontradiksinya yang kau cari. Oh, berarti jangan kontradiksinya kau cari. Berarti Bible ini memang betul kontradiksi. Berarti bukan kebenaran dong. Ngapain kau mengatakan tadi kebenaran? Sementara. Ini, sebentar Mas, Oh, berarti kamu sudah mengaku ya? Kamu ya sudah akui saja. Berarti memang kontradiksi dan memang kontradiksi. Itu yang tertulis loh. Sebentar. Dari tadi kau narasi terus. Ini Loh. maksud Bukan narasi saya kasih. Sekarang saya kasih data atau narasi? sebentar. Jangan dulu di Apa? kau dari tadi aku diam. Gantian dulu yang bernarasi ya. Ini di dalam Apa? pikiran itu hanya kesalahan, hanya kontradiksi yang kau pikirkan. Coba kau selami, kau pelajari tentang Alkitab. Anda mengatakan tadi, dengar, Dek. Anda ganti namamu, bukan apologet, tetapi aponyungsep. Gitulah. Ganti namamu aponyungsep. Jangan apologet. Aponyungsep. Itu loh. Anda mengatakan tadi kebenaran di dalam Bible, makanya saya cari kebenaran mana yang ada di dalam Bible. Setelah saya katakan, oh ini ya kebenaran, kayak tadi. Anda mengatakan Anda begitu, nggak nyambung kan? Jadi di kebenaran di dalam tadi satu raja-raja Asia, di dalam satu raja-raja sekian-sekian itu umur 22 tahun jadi raja. Tetapi di dalam mana tadi dua tawarik kalau nggak salah tadi, dia 42 tahun. Yang mana yang salah? Itu kebenaran menurut Anda. Anda dari tadi nggak bisa menjawab. Hah? Mau saya kasih lagi? Enggak akan sebentar. Ya mau saya kasih lagi. Sebentar. Enggak dulu, saya mau kasih lagi. Kenapa kamu takut? Saya berbicara data loh. Terus gantian dulu narasinya. Kau diam dulu sebentar. Sekarang Ini begini, kita coba tidak- Bung. Saya kasih data. 1 Korintus 8 nomor 26 berbunyi apa? 1 Korintus 8 nomor 6. Sebentar. Tunggu dulu. Paulus berkata Sebentar. begini. Sebentar, saya kasih data. Ini saya kasih data. Saya nggak asumsi. Berdosa saya. Kalau menghujat nggak. Saya pakai data, bukan menghujat saya di sini. Dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus berkata, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus. Tetapi dalam Matius, Yesus berkata, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Dan dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Tuhan utus atau utusan Tuhan. Nah, sekarang Paulus berkata 1 Korintus 8 nomor 26, satu Tuhan yaitu Allah Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, Yesus berkata Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku bukan Tuhan, aku hanyalah utusan Tuhan. Itu kata Yesus dan kata Paulus saja. Di dalam datamu itu Yesus Gimana berkata, mau diskusi kalau kayak gini? Yesus berkata satu-satunya Tuhan yaitu Bapa. Tetapi Paulus berkata satu Tuhan Bapa, satu Tuhan Yesus. Berarti atu amba atu jadi satu. Satu tambah satu jadi satu. Saya salah. Satu tambah satu berapa? Satu. Kita diskusi tidak akan nyambung. Banyak kali kalian ini ya. Loh, Mute. coba yang paling nggak usah tentang umur. Saya tanya dulu. 1 Korintus 8 nomor 26. Dari tadi kau narasi terus. Narasi bukan gantian narasi, dulu itu data. Bukan narasi, saya kasih data. Sekarang saya tanya. 1 Korintus 8 nomor 26. lah. Aduh.
1 Korintus 8 nomor 6, satu Allah yaitu Bapa, Bapa itu Tuhan, satu Tuhan yaitu Yesus. Sebentar, Yesus ganti berkata dulu yang Yohanes narasi, 17 ganti nomor dulu. 3, Kucluk. Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah Bapa. Sebentar. Nah, Yesus hanya utusan. Yang kau pakai yang mana? Udah minum belum kau? Dari tadi narasi. Sudah minum panjang kopinya, kali nak. narasimu. Nah, bukan, aduh, narasi yang saya bawa itu sesuai dengan fakta yang ada di Gantian dalam dulu lah Biblemu. bercakap. Gantian dulu Saya yang nggak bercakap. tambah nggak kurang loh. Kau dari tadi bercakap terus, gantian dulu lah. Kan kamu jawab dulu. Kamu buat cakap jawab dulu gimana sih? Nanti kamu jawab saya diam. Gini ya, kita tidak akan nyambung kalau diskusi seperti ini. Di pikiranmu tuh hanya kontradiksi, hanya kesalahan. Ya Allah. Terus katamu kebenaran tadi. Saya tunjukkan kebenaran. Itu yang Coba saya tanya Anda ya. pedoman, Oke. beri kau saran. Kau pelajari Alkitab selama 1 Ya, tahun. maka kamu kau akan jujur ya. menemukan kebenaran di situ. Coba kamu jujur. Di saat firman Tuhan itu ada nggak kontradiksi? Apanya? Kalau firman Tuhan itu berkontradiksi atau tak berkontradiksi? Tidak ada lah, isinya kebenaran semua di situ. Oke. Udah berapa kali aku Oke, isi mempernarasikan. kebenaran. Di sini Nah, kebenaran semua isinya. oke. Tadi saya baca tentang umur Azia. Tertulis di data 1 22 tahun dia menjadi raja, tetapi di data 1 mengatakan 42 tahun. Kontradiksi atau tak kontradiksi, kebenaran atau bukan kebenaran, saya tanya. Di dalam 2 Raja-Raja 24 nomor 8, sorry, bukan itu. Aduh, saya sudah sebutkan lagi nih. Kau aja kesalahan dalam Alkitab Tunggu, pembacaan. 2 Raja-Raja 8 nomor 26, VS 2 Tawarik 22 nomor 2. Kali pertanyaanmu, Nah, banyak Di konyol lah saat, pertanyaanmu. iya makanya kan kamu mengatakan Konyol kali pertanyaanmu. Coba. loh, pertanyaanmu sekarang yang saya berbobot. tanya, nggak ada yang, coba saya tanya teman-teman di bawah ya tentang umur Gantian dulu, tadi aku yang itu bertanya berbobot padamu atau ya. tak berbobot, saya tanya. Samamu ya. Boleh Tunggu nggak? dulu, tunggu Berapa dulu. senti panjang kumismu? Loh, itu nggak nyambung. Yang nyambung ini data face data. 2 Raja-Raja 8 nomor 26, 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Umur Azia ketika naik raja tertulis 22 tahun. Tetapi di dalam 2 Tawarik 22 nomor 2 samamu. 42 tahun. Panjang kumismu. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Rambutmu berapa senti? Saya tanya kepada Anda, yang mau saya ambil yang mana? Yang benar, yang salah. Yang mana yang mau saya ambil? Kan Anda suruh saya belajar nih. Oke, saya lagi belajar nih. Sekarang yang mau saya garis bawahi di dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 26 VS 2 Tawarik 22 nomor 2, yang mana yang saya mau pakai? Yang mana? Yang mana? Ini dua-dua firman Tuhan. Katanya ini firman Tuhan. Berarti 2 Raja-Raja firman Tuhan, 2 Tawarik 22 juga, 22 ayat 2 firman Tuhan. Yang mana firman Tuhan, yang mana yang mau saya ambil di antara 2 data ini? Perkataan Yesus di situ, kau ambil di situ. Itu firman tertinggi. Yang mana saya mau ambil, Pak? Pak, Aja lah. Yang Situ mana? Firman Yesus yang paling tertinggi. Kau pelajari isinya. yang mana firman Maka Yesus? kau akan menemukan kebenaran. Tidak ada firman Selama Yesus. imanmu bertabrakan dengan Firman Yesus tidak ada. Yesus Bang Santo. Ada firman Yesus yang bisa diambil. Lanjut sendiri gantian. Amsal 7:18. Ambil itu, bagus. Amsal 7:18. lagi kau berbentur dengan imanmu, kau tidak akan menemukan Lanjut, kebenaran aku di mau Alkitab. tidur dulu. Pasti kau Lanjut, aku menemukan mau kontradiksi di menikmati situ. diskusi ini. Amsal 7:18 itu pedih, perih. Ini dia. Siapa ini? Parah kali dia. Siapa ini? Ini loh. Ini apologi ternama di atas ini, guru saya Unirifa. Kenapa dia? Luar biasa dia. Mengguncangku. Siapa? Lanjut Bang Santo, lanjut. Aku nggak kenal dengan siapa. Ripa aku nggak kenal. Pura-pura kamu ah. Sekarang saya tanya. Anda mengatakan Anda cari kebenaran di dalam Bible. Makanya saya tanya, kebenaran di antara 2 data ini yang mana yang salah? Dua-dua ini katanya firman Tuhan. Gini ya, Aduh. aku bernarasi ya. Selagi imanmu berbenturan dengan iman Kristen, kau tidak akan menemukan kebenaran. Pasti kau menemukan kontradiksi di situ. Tapi kalau kau imani tentang Alkitab, Yesus, kau akan menemukan kebenaran di situ.
Bukan, Bung. Anda dinubuatkan oleh Paulus 1 Korintus 1 nomor 27 ajaran manusia yang dibawa oleh sekte oleh Paulus sekte Kristen, sementara dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Apa yang dikata di dalam 1 Korintus 1 nomor 27, Tuhan memilih orang-orang yang bodoh daripada orang-orang yang berhikmat. Itu menurut Paulus. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal kebalik. Nah, jadi Anda mengikuti ajaran Paulus yang berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, dan dia berkata Tuhan memilih orang-orang yang bodoh, memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa arti berhikmat? Menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan. Dikatakan Tuhan memilih orang-orang yang bodoh. Nah, seperti inilah kalian yang mengikuti ajaran Paulus jadi begini. Gak bisa menjelaskan tentang Bible kalian itu sendiri, betul? Kenapa? Ajaran manusia, nubuatan manusia terbukti. Nah ini kalian mengikuti dia. Karena apa ya? Di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 ada dua otoritas antara iblis dan Tuhan. Di manakala rasul ini yang mengaku sebagai rasul dan dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, berarti firman iblis yang dia sampaikan. Betul atau tidak? Betul. Saya yang jawab betul. Karena ada dua otoritas di dalam kekristenan atau di dalam agama, antara otoritas iblis dan otoritas Tuhan. Saat dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, berarti sebagai menurut firman iblis yang menyesatkan manusia. Betul atau salah? Makanya terus aja bernarasi. Lo bukan benda nasi, itu data 1 Korintus 1. Teruslah bernarasi, aku diminta sama hostnya. 1 Korintus 1 nomor 27, 1 Korintus 1 nomor 25 malah dia menghujat Tuhan. Dia katakan Tuhan itu bodoh. Anda baca, Paulus mengatakan di dalam surat Korintus 1 Korintus 1 nomor 25, Tuhan itu bodoh, Theos itu bodoh. Kau baca di dalam TL. Ini tadi sudah kujelaskan samamu. Kujelaskan apa? Sekarang saya tanya, di manakala ada utusan Tuhan yang menghujat utusannya, yang menghujat yang mengutus. Kalau misalnya dia itu utusan, saya tanya, itu utusan yang benar atau utusan yang salah? Sudah belum kau bernarasi? Sudah belum? Silakan. Cuma 5 menit di sini ya. Sudah aku turun. 5 menit kepanjangan, 1 menit. Enak aja lu. Ya, di sini ku sampaikan samamu ya, selagi imanmu berbenturan sama Alkitab, kau tidak akan menemukan kebenaran. Pasti kau menemukan kontradiksi. Kenapa? Imanmu berbeda. Terkecuali kalau kau imani Alkitab dengan Yesus, maka kau akan menemukan kebenaran di situ. Itu aja dariku. Silahkan lanjut kalian diskusi. Loh, imanku dan iman Yesus sama. Yesus bertuhan kepada satu-satunya, sama dengan saya. Ya, kamu yang bertentangan dengan Yesus, kamu mengikuti ajaran Paulus. Loh, imanku sama iman Yesus sama dong. Yesus berkata Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Sama, aku juga akan pergi ke Tuhannya Yesus. Sama aku dan Yesus, tapi kamu yang berbeda. Loh, kamu ini. Yohanes 17 nomor 3, sama iman saya sama iman Yesus. Saya mengakui Yesus itu utusan dan hanya satu-satunya Tuhan. Ya, saya iman sama Yesus sama. Yesus tak pernah berkata saya sehakikat dengan Bapa atau Tuhan pencipta langit dan bumi. Mana datanya? Yohanes 13 nomor 16. Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Sehakikatnya dari mana? Nggak ada sehakikat. Apa? Sama terus saja, kau nggak nyambung sama aku. Ya. Katanya kamu Yesus hakikat dengan Bapa. Yesus pun berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus. Hakikatnya dari mana? Itu Yesus, jujurnya Yesus. Tadi udah aku sampaikan samamu, selagi imanmu berbenturan dengan Alkitab. Iman saya nggak berbenturan dengan Yesus. Anda yang berbenturan dengan Yesus. Sekarang saya tanya. Yesus hakikat nggak dengan Bapa? Sekarang saya tanya. Yesus hakikat nggak dengan Bapa? Saya tanya, Yesus hakikat nggak dengan Bapa? Oke, saya tanya ke Feros. Feros, Yesus dalam pemahaman Tritunggal hakikat nggak dengan Bapa? Dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Pak Feros. Ya, hakikatnya sama. Ya, inilah. Allah.
Hakikat. Hakikat itu apa hakikat? Hakikat Hakikat. dalam keadaan sebenarnya dia itu adalah firman. Saya tanya dulu Pak, kita pelan-pelan diskusi saja. Pak Feros ini santun Ya orangnya pelan-pelan ya, aja, nggak santai, menghujat. santai. Oke. Iya, iya, iya. Pak Feros, arti hakikat itu apa? Hakikat itu artinya dalam keadaan sebenar-benarnya dia adalah firman. Sedangkan firman itu adalah Tunggu, jangan Allah. berbicara firman, arti hakikat dulu gimana Loh, sih? kan gitu. Lah itulah hakikatnya itu firman, hakikatnya keadaan sebenar-benarnya. Keadaan yang sebenar-benarnya berarti setara ya, sederajat nggak Ya, Yesus dengan Allah iyalah Bapa? kalau apa namanya? Apa namanya? Secara keilahiannya ya dia tuh firman. Firman itu Oke. adalah Allah. Oke, Jadi keadaan gitu. yang Itu sebenar-benarnya. artikan sendiri lah, gimana? Oke, sekarang waktu Yesus Pada- berkata, sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus, hakikat atau enggak itu? Setara atau tidak? Loh, itu waktu itu Yesus bicara di mana itu? Sudah Saya nggak masuk di berbicara surga? dia mau berbicara Loh, dimanapun. Aku tanya toh, Tunggu Yesus dulu. berbicara itu di dunia atau di surga? Iya di dunia, iya di dunia. Di dunia Yesus Iya. itu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Wujudnya sebagai manusia kan? manusia. Ya wajar lah, kan dia mengajarkan Yesus itu. Oke, terus kalau dia di atas, hakikatnya dari mana? Ya, hakikatnya ya Allah, hakikatnya karena firman adalah Oke. Allah. Oke, setelah dia Jadi diangkat. satu dengan Allah gitu loh maksudnya, satu Oke, satu terus kenapa hakikat dia itu. berkata itu? Dia berkata di dalam Yohanes 13:16, sang utusan tak lebih tinggi daripada Iya yang kan dia mengutus. sebagai apa posisinya? Sebagai manusia. Nah, sebagai Sebagai manusia lah manusia. wajar. Kan Oke. dia punya dua natur. Enggak ada tertulis Manusia dua natur. Nggak ada Oh yang ya kan kalau situ menurut situ nggak dua natur, menurutku dia dua natur. Bukan Pak, di dalam Bible nggak tertulis dua natur. Tunggu dulu. Nggak ada memang, tapi dari kalau- apa yang kita pelajari di Bible inilah kita mengerti bahwa Yesus itu punya dua natur, Tunggu dulu. keilahian dan manusia gitu. Sebelum kita masuk, tidak ada yang bisa menyamakan dengan Tuhan, ya. Tidak ada yang bisa menyamakan dengan Tuhan, oke? Jangan dulu kita masuk di situ. Sekarang begini, Pak. Yesus berkata ini, kalau memang dia sehakikat, tak peduli mau dia di bumi atau di langit. Kalau memang dia menurut sehakikat dengan Tuhan, dia harus jujur dong. Loh, kan Kenapa? menurut situ Loh, kan sekarang Yesus bukan. itu mengajari mengenalkan Allah Bapa kan gitu. Iya, dia Makanya mengenal- sebagai posisi sebagai manusia ya wajar lah sembahlah Tuhanmu dan Loh, Tuhanku tunggu, oke. Allahmu dan Allahku. Itu Kita sebagai posisi pelan-pelan, sebagai Pak, ya. manusia Kita mengajarkan pelan-pelan, gitu loh. pelan-pelan. Nah ini harus Katanya- dipahaminya begitu. Tunggu. Jangan semua itu dinilai salah gitu loh. Kalau sudah dalam pikirannya tujuannya untuk menyalahkan, tidak akan bisa Tunggu. bisa Enggak, memahami enggak. gitu loh. Dengar. Yesus itu sebagian dari Tuhan yang menjadi manusia, yaitu firman, betul? Iya, dari sisi keilahian Nah, dia itu firman. Dari sisi situ, sebagian dari Tuhan itu adalah firman telah menjadi Yesus. Ya, kan Kenapa itu Yesus kemanusiaan. setelah... Tunggu dulu Pak, gantian. Setelah Yohanes menjadikan Yesus ini firman yang menjadi manusia, ya seharusnya di situ dikatakan sehakikat. Loh kan Kenapa menurut Yesus? situ. Kan Loh, menurut situ. aduh Pak. Situ jadi Dengar dulu, Pak. ini aja, jadi Yohanes aja, jadi di atasnya Yohanes Loh, aja kalau menurut sekarang situ saya tanya kan dulu. gitu. Jangan menurut saya tanya. situ, itu salah. Tunggu dulu. Saya nggak Kalau berbicara ini begitu menurut saya, Yesus. kalau begitu saya, ya kalau menurut Pak saya Ferry. ya, kalau menurut saya nggak boleh lah namanya Tuhan menyesatkan manusia. Nah, kalau menurut saya ya nggak Oke, boleh oke. kan gitu. Tapi kok kenapa Anda Tunggu, Pak Ferros. tertulis begitu? Sama aja kalau dikompar-komparkan, dikembali-kembalikan ya. Aduh, Pak Feros ini udah mulai kejang-kejang ini. Kak. Pak Ya, Feros lanjut, sudah mulai lanjut. kejang-kejang atau gimana ini? Lanjut. Pak Feros, dengar ya. Santai. Sedikit-sedikit kan Firman boleh toh, sedikit adalah kejang-kejang. Nah, nanti kejang-kejangnya sembuh lagi gitu. Pak Feros, firman Ya. itu kata Yohanes telah menjadi manusia, berarti sebagian dari Tuhan itu telah menjadi manusia, yaitu sifat Tuhan untuk berkata. Nah, dari situlah, Sifat Tuhan untuk berkata. bapak-bapak gereja, tunggu dulu, gantian bapak tadi ngomong, saya diam. Dari Oke, situlah oke. mengatakan bahwasannya sehakikat kalau Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia, berarti dia menganggap dirinya itu sehakikat dengan Tuhan waktu dia sudah jadi manusia, betul? Tetapi Ya, pada kan faktanya, hakikat keilahiannya pada- sama. iya, tetapi pada faktanya dia berkata apa?
Sang utusan tak lebih tinggi daripada yang mengutus, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku Ya, menghakimi itu sesuai dengan sebagai apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Ingat Pak, dengan apa yang aku dengar, oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Katanya sehakikat dengan Tuhan, setara dengan Tuhan. Kok berkata begitu? Padahal, tunggu dulu. Padahal dia ini firman yang sudah menjadi manusia, firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang telah menjadi manusia. Lah, Ya, berarti kan dia aku sehakikat sudah nih. bilang Kalau, tadi. tunggu dulu. Kalau dia merasa dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, berarti dia itu sehakikat dengan Tuhan. Tetapi faktanya memang dia bukan firman yang menjadi manusia. Itu menurut Yohanes. Makanya dia tidak pernah mengatakan aku sehakikat dengan Allah Bapa, nggak pernah. Dia mengatakan, dengar dulu Pak, satu-satu lah. Ya, lama sekali aku kapan ngomongnya. Lah, Bapak dari tadi Pak lama kali gantian lah. Kan narasi saya belum habis ini datamu kan begitu. Iya toh? Ya, Yohanes ya, 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Kalau dia itu firman atau perkataan Tuhan atau sebagian dari Tuhan yang telah menjadi dirinya dan dia pun mengakui itu, ya toh, seharusnya bukan begitu cara dia untuk berbicara. Tidak Menurut seperti itu siapa? dong. Harusnya gimana? Lah, lo dia setara dengan Bapa. Loh, kan Jadi menurut harusnya dia situ. berbicara di dalam Yohanes 13:16, sang utusan itu Tuhan. sama tingginya dengan yang mengutus. Karena dia sebagian firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Kalau dia merasa Ya, itu. ya, Ya. itu Tetapi menurut pada situ. faktanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Satu. Kedua, aku berkata-kata atau aku berfirman bukan dari diriku sendiri, tetapi aku menerima perintah. Loh, kalau Anda setara dengan Tuhan, kenapa harus menerima perintah? Ya, kan Berarti Anda di sebagai sini posisi- berbohong, Yesus? Kan posisi Tidak, aku Yesus tidak sebagai berbohong, aku hanya- manusia. Ya wajar Aduh, lah dia sekarang seperti posisi itu. Pak Verhos, dia sebagai posisi manusia, firman yang menjadi manusia, betul? Ya, sebagai manusia, Nah, posisi firman- sebagai manusia Oke, saya wajar tanya dulu. bilang begitu. Oke, Kalau misalnya firman- dia aku adalah Pak Verhos sabar, gantian kita bicara, maaf saya mute Anda. Firman mana yang menjadi manusia ini? Firman Tuhan Kok atau main firman mute? iblis? Iya, makanya Pak Verhos gantian ngomong. Kita tiktokan aja tapi pelan-pelan. Firman yang menjadi manusia ini firman Tuhan atau firman iblis? Ya, jelas firman Tuhan lah, masa Nah, firman firman iblis? Tuhan. Firman Mana Tuhan ini? itu kan tunggu dulu. Firman Tuhan itu kan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan telah menjadi dirinya, betul? Bukan perkataan, firman. Firman itu bukan perkataan. Iya, firman itu apa? Rema, dafar atau logos? Oh, logos. Lah logos itu apa? Kecerdasan, pikiran, Oke, logika, kecerdasan, logika dari kehendak. Tuhan. Nah, dari Oke, Tuhan. kehendak dari Tuhan. Bukan perkataan. Oke, Kalau oke, perkataan, Oke. apakah Oke, Tuhan Pak, punya mulut? saya sudah iyakan Bapak ini. Pikiran Tuhan, betul? betul. Pikiran Tuhan telah menjadi Yesus, betul? Saya tanya ke Anda. Iya. Kehendak Tuhan, Yesus Iya, itu karena kehendak, oke. kehendaknya Kehendak Tuhan. Allah punya kehendak menjadi Oke. manusia itu kehendaknya Allah. Oke, berarti kehendak Tuhan yang telah menjadi diri Yesus. Iya, udah oke. dari tadi aku bilang Oke, iya. Yohanes 5, saya kembali Tanya Yohanes lagi 5. ayo. Nanti tak bawakan martelo di sini nanti nih. Oke, saya bawakan Yohanes. Gini, kalau Anda mengatakan kehendak dia yang menjadi Yesus, sementara Yesus berkata begini, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia. Lah, betul. Anda mengatakan kehendak Tuhan yang telah menjadi Yesus. Betul Tapi itu dia karena mengatakan, Yesus. aku tidak menuruti Yesus. kehendakku sendiri, melainkan Iya, kehendak nggak mau dia. sendiri itu Ya, maksudnya. Loh, katanya kehendak Tuhan yang telah menjadi Yesus. Kenapa dia berkata? Otoritas tertinggi dia lah papa. Ya tetap harus ini kalah papa. Inilah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Itulah kan nggak Tunggu dulu. mengerti di situ. Saya tanya, kehendak Tuhan yang menjadi Yesus betul? Iya. Nah, kenapa tanya Yesus lagi? berkata? Tanya Oke, lagi. Sekarang kenapa Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia? Padahal kehendak Tuhan ini telah menjadi Yesus.
Iya. Terus kenapa dia berkata begitu? Aku tidak menuruti kehendakku. Katanya kehendak Tuhan telah menjadi Yesus. Nah, ya kan yang otoritas tertinggi kan Allah Bapa. Ya, Makanya dia tidak ngambil ini katanya sendiri. otoritas tertinggi Tuhan Allah Bapa. Lalu Tetapi waktu katanya lagi Yesus setara dengan Allah itu Bapa. Yesus sebagai posisi sebagai apa? Aduh, Anda ini Pak Waktu Perhos. bicara Yesus itu posisi sebagai apa dulu? Sebagai apa saya tanya Kan dia? aku sudah bilang Anda dari tadi Yesus itu punya dua natur. Anda nggak perhatikan omongan saya jadi. Tanyanya Pak Perhos. muter-muter itu terus. Pak Perhos, Dulu kali bertanya, terus kapan kami bertanya dengan kamu nggak wajar untuk nggak pantas kamu mau bertanya Pak Perhos. Kamu ini yang menjawab Pak Perhos dari tadi. Kamu cuma kapan saya bertanya, kamu nggak bisa menjawab. Mendingan Pak Perhos kalau kita gontok-gontongan Pak Perhos menjawab, tapi kamu kapan saya bertanya, kamu harus mengimani. Pemaksaan kamu. Jadi gini loh Pak Perhos tadi mengatakan kehendak apologet, diam dulu. Kamu mau bertanya ini aja loh. Pak Perhos, kamu buka mute-mu, awas ya, ku jitak kepalamu. Pak Perhos tadi mengatakan kehendak Tuhan telah menjadi Yesus, betul atau salah? Apon Yungsep, ganti namamu Apon Yungsep. Mendingan Pak Perhos yang dijuluki apologet, bukan Anda Apon Yungsep. Diam kau, Pak Perhos. saya panjang kumismu. Mau bertanya. Ganti itu Apon Yungsep, terus ganti fotomu Albert Einstein, itu orang pinter gak kayak kau tuh. Pak Perhos, sekarang kehendak Tuhan, kehendak pencipta langit dan bumi telah menjadi Yesus, betul? Betul. Nah, kenapa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau Yesus sudah menjadi kehendak Tuhan yang menjadi dirinya, kenapa dia berkata seperti itu? Terus berarti memang Yesus bukan kehendak Tuhan yang menjadi manusia ya? Iya kan gini loh. Nah, Jadi oke, berarti cara memahami bukan itu ternyata. Loh, kok langsung menyimpulkan bukan? Aku Lo belum Bapak yang menjawab, mengatakan langsung tadi bukan. Udahlah, Perhos, kita waras, dia gila. Enggak apa-apa, sabar saja. Mengajari anak yang baru Baru apa? belajar itu harus dengan sabar. Oke, sekarang saya tanya, coba kita lihat yang baru belajar ini, saya atau Pak Perhos. Pak Perhos, saya tanya, entitas siapa yang memerintahkan Yesus itu untuk menyampaikan firman? Ya, cuma itu bos dari yang sang sumber, yaitu Allah Bapa. Sang sumber, kalau dia sehakikat dengan sang sumber, kenapa dia harus menerima perintah? Lah iyalah, apa salahnya menerima perintah? Oke, saya Kan tanya. Yesus Dia itu kan ya. Oke, tunggu, saya tanya dulu. Kan sehakikat ini berarti setara. Saya tanya, adakah Yesus pernah memerintahkan Bapa? Yesus merintahkan Bapa. Harus berbanding dong. Katanya Enggak lah. sehakikat Beda lah. antara Bapa dan Yesus. Di saat Bapa memerintahkan Yesus harus berbanding. Adakah data Yesus Kalau memerintahkan Yesus Bapa? memerintahkan Bapa, berarti Yesus nanti lebih tinggi dari Allah Bapa. Ya, berarti kalau Anda mengatakan Nah, itu Allah nanti Bapa lebih berbenturan dengan ayat Allah Yesus tidak lebih tinggi dari Allah Bapa gitu loh. Dengar dulu. Dikala Anda mengatakan Yesus setara dengan Allah Bapa, baru Anda mengatakan Allah Bapa yang lebih tinggi daripada Yesus. Yang salah yang mana? Dua kata Anda ini. Yesus setara dengan Allah Bapa, terus Anda mengatakan Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus. Adil dong, kami Berarti yang nggak bertanya. setara dong. Bertanya terus. Ngengong, apa Yusuf, Yang posisi sebagai manusia, aku sudah bilang tadi, Yesus itu punya dua natur. Ini ulang-ulang lagi. Sebagai sisi kemanusiaannya, ya pastilah. Kan dia itu masih ada otoritas tertinggi. Ini tak ulang lagi nanti. Otoritas tertinggi itu Allah Bapa.
Otoritas tertinggi Jadi adalah Yesus Bapa. itu nggak mau sendiri, nggak mau Oke, sendiri, berarti menghakimi ini itu dan dan berarti bertindak nanti sendiri, oke. tidak. Berarti setelah dia Gitu loh diangkat baru dia maksudnya. setara. Loh kan setara itu keilahiannya, Iya, nanti dia di mananya? kealahannya Kan di itu bumi. setara. Tapi kan ini ada sisi kemanusiaannya. Iya, iya. Nah, sekarang saya Aku tanya. sudah bilang dari tadi, Yesus itu Ya, ya. ada dua natur. Tunggu Kalau dua dulu. natur, Natur apa? Natur ya apa? Natur. pastilah. Natur apa? Ya keadaan Yesus itu, keadaan Ya, sebagai yang manusia ada dan dalam sebagai diri Tuhan. Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Oke, yang di mananya Tuhan di dalam dirinya? Nah, sisi keilahiannya adalah Tuhan. Sisi keilahiannya ada di mana? Dagingnya kan Keilahiannya. manusia. Apanya yang Tuhan? Ya, Roh. rohnya, roh ilahi. Roh yang ada di dalam diri Yesus. Iya, roh ilahi. Ada berapa roh yang ada di dalam diri Yesus? 1 atau 2? Wah, kalau ditanya satu atau dua, aku kalau tentang roh aku nggak tahu. Oke. Ada Berat- dua atau ada berapa? Oke, Karena berarti roh saya juga nggak akan Oke. saya Berani bisa nggak kalau kami mampu. bertanya Lukas 4 nomor 18, Tuhan itu ada dalam diriku, betul? Yaitu berani nggak roh. kalau gantian kami yang Ya, kamu yang bertanya Pak Feros, bukan Anda. Pak Feros, Lukas 4 nomor 18, Tuhan ada dalam diriku. boleh Itu nggak? yaitu roh, betul? Betul nggak? Lukas berapa? Lukas 4 nomor 18. Itu kan Anda katakan bahwasanya dia di dalam rohnya ada di dalam dirinya ada Tuhan, yaitu roh. Lukas 4 nomor 18, betul? Ya, Nggak, boleh nggak kau Kamu diam. Boleh Kak, boleh Kak, boleh Kak. Apa Yusuf diam dulu. Betul nggak, Pak Feros? ya, ya, ya. Oke ya. Nah, Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal semala-lamanya di dalam diri manusia. Nah, jadi Diri manusia ya. iya, di dalam diri manusia, kan begitu? Hanya, Berarti berarti sama- berarti bukan cuma Yesus ada Tuhan di saat itu, betul? Pengikut dan orang-orang di sekitarnya itu ada Tuhan, betul? Berarti miliaran Tuhan. Ada. Berarti miliaran Tuhan, bukan cuma Yesus dong. Oh, ya. Bukan cuma Yesus Berarti ada Tuhan- duinatur. Berarti bukan kalau cuma Yesus begitu, ada Tuhan nggak maha duinatur, betul? kuasa dong. Loh, Tuhan tuh maha kuasa, tunggu dulu. omnipresent. Ya tunggu dulu. Sekarang Berarti bisa ada di Indonesia, sekarang pun bisa Iya, ada di Amerika, iya. kan gitu. Oke, berarti jangan bukan- membatasi. Tunggu, Jangan saya nggak pikiran membatasi, Pak itu sudah Firhos, membatasi. gantian dulu. Pak Vero, saya nggak membatasi. Berarti di sini bukan cuma Yesus yang duinatur, betul? Sesuai data Kejadian 6 nomor 3, betul? Berarti pengikut-pengikut Yesus atau murid-murid Yesus atau tetangga-tetangga Yesus memiliki duinatur sama seperti Yesus, betul? Siapa yang punya donatur seperti Yesus? Ya, Kejadian 6 nomor 3. Tuhan itu ada di dalam diri setiap manusia. Ya bukan Iya, berarti kami dulu yang roh. bertanya sama kamu. Bukan berarti bagaimana? Di dalam diri Yesus, Lukas 4 nomor 18 itu ada Tuhan di dalam, yaitu roh. Sama Kejadian 6 nomor 3. Betul atau betul? Betul toh? Berarti poinnya di sini bukan cuma Yesus ada duinatur. Setiap manusia dan sampai sekarang ini memiliki duinatur sama seperti Yesus. Kalau ditarik di dalam diri Yesus ada duinatur, yaitu roh, yaitu Tuhan. Yohanes 4 nomor 24, Tuhan itu roh. Kejadian 6 nomor 3 ternyata bunyinya begitu. Ya tak? Ya Betul nggak nggak? apa-apa sih kalau pemahaman situ seperti itu. Bukan ya pemahaman nggak masalah. saya, itu data kok. Gimana sih pemahaman saya? Anda ini ngarang. Saya baca data kok pemahaman saya. Iya, roh Tuhan ada padaku. Ku ini siapa? Roh Tuhan ada padaku. Ku ini siapa? Coba baca Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku. Kejadian di sini loh, di Lukas 4 ini loh. Iya, Lukas 4 nomor 18, roh Tuhan ada pada siapa? Ya iya, roh Tuhan ada padaku. Ku ini Ada siapa? pada siapa? Pada Yesus kan? Iya, Yesus. Oh iya, makanya sama seperti Kejadian 6 nomor 3. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Pak Feros. Pak Feros tadi menjawab, dari sisi mana Yesus itu duinatur? Sisi Lah, ya kedagingan ini. kan manusia, tunggu. Sisi Donaturnya mananya? ini, Sisi roh roh. Tuhan ada padaku. Roh Tuhan Roh itu ada Tuhan. pada dirinya. Karena Yohanes 4 nomor 24, Tuhan itu kan roh.
Betul? Iya. Nah, berarti Tuhan itu roh, ada di dalam diri Yesus. Sama di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, roh Tuhan atau Tuhan itu sendiri ada di dalam diri manusia. Karena manusia tidak 120 tahun saja, kan begitu. Itu sama dong kalau dinatur. Sama, kami juga dinatur sama seperti Yesus. Betul? Memang Betul? rohnya situ rohnya Tuhan. Nah, bagaimana? Rohnya Sidik itu roh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 6 nomor 3, Bapak bertanya tentang itu, kita tarik itu, ya iya. Ada Tuhan di dalam diriku. Kalau kita lihat Kejadian 6 nomor 3. Ya Betul? beda. Kalau ini kan Bedanya di mana? roh Tuhan Roh. itu. Di mana bedanya roh Kalau yang Yesus dimaksud? itu Apa? ya roh Tuhan itu. Terus Yesus itu berfirman. bedanya. Oke, sekarang saya tanya, Kejadian 6 nomor 3 bukan roh Tuhan. Kalau kan Sidik kan roh dari Saya Tuhan, tanya kan dulu, di gitu. dalam Kejadian 6 nomor 3, roh Tuhan itu ada pada diri manusia, itu roh Tuhan atau roh iblis? Kejadian 6 nomor 3. Roh dari Tuhan. berfirmanlah Tuhan, rohku, itu roh Tuhan. Kan begitu, Tuhan itu roh. Janganlah putar-putar, Pak. Sadarlah, Pak Verhos. Sadarlah dikau. Udah, Pak Verhos. Anda apa Udah, ya? nanti ganti topik itu, nanti roh-roh terus dari situ nggak selesai-selesai. Yang lain-lain apa? Tapi udah dua ya. Saya akan catat ya, Pak ya Verhos udah. di sini dua Ya. tentang roh dan Nanti kalau ini nggak dua akan selesai raja-raja ya. sampai kapanpun nggak selesai. Iya, Verhos ini PR ya. Iya, PR sudah. Oke. Roh dan apa tadi? Umur Asia. Saya catat. Umur itu ya, yang satunya 22, satunya 42 kan gitu. Iya, Asia. Oke, saya catat ya. Iya, iya. Saya ketemu lagi, saya tanya lagi ya, siapa tahu bisa dapat jawabannya. Oke? Iya. Apalagi Oke, jadi begini, Pak. Kita lihat tentang penebusan dosa ini. penebusan dosa. Oh iya. Apa itu? Bentar. Penebusan, Pak, saya tanya ini. Kalau tentang penebusan dosa ini awalnya dari Adam, betul? Penebusan dosa, iya. Awalnya dari Adam lah yang berdosa waktu itu, toh. Ya, terus Nah setelah itu gimana cara sudah artinya kayak mengutuk gitulah. Nah untuk mendamaikan itu, untuk pengampunan dosa dengan berkorban darah binatang, menyembelih binatang kan gitu, supaya untuk pengampunan dosa, untuk mendamaikan antara manusia dengan Tuhan kan gitu. ya. Ya, Sekarang begini, terus Pak. apa lagi? Di dalam kejadian itu kan Tuhan telah mengutuk tanah. Ya toh? Tuhan Iya, itu iya, kan akibat- sudah ada kutukan di situ. Itulah. Kan di situ kan posisi tanah telah dikutuk. Kedua, di situ kan dikatakan bahwasanya di dalam Kejadian 15 sampai 16 itu kan perempuan ini dia melahirkan sudah tidak akan dia melahirkan akan merasakan sakit. Kan begitu? Iya sampai sekarang ya. Terus tunggu. Dia perempuan ini dia akan melahirkan merasakan sakit. Kedua, dia berhubungan dengan suaminya akan birahi. Betul? Itu kata Tuhan kan? Kalau Oke. nggak Nah, birahi, nggak enak. oke. Galatia 3 nomor 13 ini terkutuklah, berarti setelah terkutuk dengan matinya Yesus di salib ini telah menembus hukum kutuk kan? Taurat. Hukum Taurat. Oke. Coba kita pahami baik-baik ya. Di dalam Kejadian 15:16 di situ dikatakan bahwasannya perempuan yang melahirkan itu merasakan sakit. Ya toh? Dan dia Ya, berhubungan dengan suaminya akan birahi. Oke. Ya kalau nggak birahi nggak enak. Harus Ya. birahi. Ya, enggak, itu sesuai kutuk, betul? Oh iya. Oke, kita lihat Galatia 3:13 di sini gini bunyinya. Galatia 3. Nah, Galatia. Oke. Galatia 3:13 ini bunyinya gini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Sebenarnya di sini, oke betul. Jadi sebenarnya di sini Kristus telah menebus kita ya dari kutuk hukum Taurat dengan jalan mati dia. Berarti di sini kalau Kristus telah menebus kutuk, Yesus ini telah menebus kutuk, seharusnya sekarang ini wanita yang melahirkan itu sudah tidak merasakan sakit. Dan di saat dia bergaul atau berhubungan intim dengan suaminya, sudah tidak birahi lagi. Tetapi faktanya di sini, ya, faktanya yang kita lihat sekarang, perempuan melahirkan masih merasakan sakit dan dia berhubungan dengan suaminya masih birahi. Yang salah yang mana ini? Editor Alkitab atau Tuhan atau Paulus? Ya tentunya masih gitulah, namanya melahirkan ya sakit lah. Katanya Yesus di Galatia 3:13 ini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Gitu? Kutuk hukum Taurat tadi mengatakan bahwasannya perempuan yang melahirkan itu merasakan sakit dan dia berhubungan dengan suaminya birahi. Kan begitu. Nah, setelah ditebus oleh Yesus ya tentang kutuk hukum Taurat ini dengan matinya Yesus disalib, seharusnya perempuan yang bergaul dengan suaminya sudah tidak merasakan birahi dan dia melahirkan sudah tidak merasakan sakit. Nah, pertanyaannya, yang salah di sini Tuhan, editor Alkitab atau Paulus? Jadi yang ditebus itu, yang kutuk Taurat itu bukan itu. Terus yang mana? Katanya ini dosa Adam. Itu kan runutan dari dosa Adam. Nah, Ya, kutuk tentang wanita itu. Taurat Yahudi, Loh. hukum Taurat tradisi Yahudi. Loh, kayak ini saya berbicara penebusan dosa, Pak. Di situ kan kejadian itu dari runutan penebus dari dosanya itu perempuan itu kan? Dosanya perempuan ini kan? Bukan, Jangan yang berdusta, Pak ditebus itu Verhos. bukan kutuk itu. Loh, baca Kutuk kejadian, tradisi kejadian 3. Taurat Loh, Yahudi. sekarang saya tanya, iya mana penebusan dosa yang mana Adam buat? Makan buah huldi betul? Siapa yang makan? Makan buah terlarang kan? Ya. Nah, dari mana? Dari mana asalnya? Dari kejadian atau keluaran Imamat bilangan-bilangan? Dari kejadian, di situ tertulis dari atas. Tuhan akan mengadakan permusuhan dengan perempuan itu. Aduh, Bapak ini. Ya, betul. Setelah ditebus oleh Yesus, kenapa perempuan sekarang masih? Nah, katanya kan Bapak tadi mengakui toh. Iya, karena kutuk Iya itu kan, perempuan. ya karena kesakitan Iya, itu perempuan memang tetap masih merasakan sakit, itu kutuk hukum Tuhan. Nah, ya sekarang memang itu sekarang sudah ditebus tentang dosa itu. apa